mendengar suara anjing yang seperti menangis, berlari ke arah dapur kotor dan mencari sesuatu. Semua orang tuh mengikuti dong, ini ada apa, ada apa. Dan kakeknya pun setelah mencari sekian lama, dia tuh terduduk lemas dan bilang sambil menangis, tidak ada barangnya, tidak ada. Suara jeritan, tangisan terdengar sama Tuhan. Weh, semeton kumpul ya, ngerti aja nih di Ninja saya. Untuk semeton yang baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan, saya tuh Senja. Di channel ini saya akan membawakan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya, dan mereka membagikan kisahnya ini kepada saya di DM sosial media. Jadi untuk kalian yang mungkin suka dengan cerita-cerita mistis, cerita di luar logika, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Dan kalau di sepanjang video ini semeton mendengar suara sedikit mengganggu, tolong diabaikan dan juga tolong dimaklumi. Semua privasi dari narasumber saya akan saya samarkan karena saya tidak mau nanti ada pihak yang merasa dirugikan. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Gek Putu. Semeton ya, ingat ini nama samaran. Gek Putu adalah seorang wanita yang berasal dari Karangasem, dan dia ini tinggal di desa yang cukup masih Bali Age banget. Di desanya Gek Putu ini benar-benar masih sangat pingit dan juga sangat tertutup. Dan Gek Putu bilang dia tidak mau saya mengatakan nama desanya karena dia nanti tidak mau nanti ada pihak yang merasa dirugikan. Gek Putu ini 8 bersaudara. Dia anak ke-7 semeton, dan hampir semua kakak cowok dan ceweknya ini sudah menikah. Kakak yang menikah ini sudah punya rumah masing-masing, dan ketika itu dia tinggal berempat dengan ibu dan ayah dan juga satu adik cowoknya. Rumahnya ini lumayan besar dan pekarangannya itu sekitar 5 are. Jadi kebayang dong betapa besar pekarangannya. Nah, di rumahnya Gek Putu ini ada 6 kamar tidur. Dan juga setelah kakak dan juga abangnya ini menikah, ke-6 kamar tidur ini yang digunakan cuma 3 kamar, dan 3 kamarnya ini kosong teman-teman. Nah, ketiga kamar yang kosong ini biasanya akan digunakan ketika abang atau mbok Geknya pulang ke rumah untuk menginap bersama dengan pasangan mereka. Di saat itu adalah H-3 sebelum hari raya Nyepi. Dan waktu itu Gek Putu sudah bekerja di kota Denpasar. Karena memang Gek Putu ini sedang merasa tidak enak badan, jadi di H-3 sampai H-2 setelah raya Nyepi ini Gek Putu mengambil libur. Dan memang di bulan itu Gek Putu tidak ada mengambil libur sama sekali. Karena memang dia ini ingin istirahat di rumah. Dia itu kayak mengambil cuti bulan depannya untuk diambil di saat itu juga. Nah, ketika itu semeton, jarak tempuh dari kota Denpasar menuju ke rumahnya Gek Putu ini kurang lebih selama 3,5 jam. Gek Putu waktu itu membawa sepeda motor sendiri dan pulang juga sendiri. Tiba di rumah itu sekitar jam 1 siang. Waktu itu ibu, ayah, dan juga adik cowoknya menyambut Gek Putu dengan normal dan seperti biasa. Nah, ketika itu di belakang pekarangannya Gek Putu ini kan ada satu pekarangan, dan pekarangan itu yang ditinggali oleh kakek dan neneknya Gek Putu. Kakek dan neneknya Gek Putu ini sudah berusia sekitar 80 tahunan semeton. Dan mereka itu cuma kayak beda beberapa meter aja, beda rumah tapi beda pekarangan gitu loh semeton. Intinya Gek Putu dengan ibu dan juga ayahnya masih sangat sering mengurus kakek dan neneknya. Nah, ketika datang dari Denpasar ini, setelah Gek Putu mandi, makan, dan sembahyang, dia pun kayak main ke rumah kakek dan neneknya. Dia dengan kakek dan neneknya ini sempat foto-foto semeton. Dan malamnya Gek Putu kan tidur nih di kamarnya sendiri. Entah kenapa Gek Putu kok merasa kakek dan neneknya ini kok badannya itu makin kurus dan makin pucat. Karena Gek Putu kepikiran, dia pun kayak berbicara dengan orang tuanya. Nah, ibu dan ayahnya Gek Putu ini bilang semeton kalau neneknya Gek Putu ini kurang lebih selama 2 bulan sering sekali merasa sakit kepala. Dan sakit kepalanya ini sudah berkali-kali diperiksakan ke dokter, tapi yang terlihat itu cuma kayak neneknya ini kena vertigo yang berkepanjangan. Sehingga karena memang usianya yang sudah cukup tua, badannya si nenek ini kayak sudah tidak bisa lagi menahan rasa sakit itu. Makanya itu tuh kayak terus saja berkelanjutan. Nah, ibu dan ayahnya Gek Putu juga cerita semeton, 2 bulan itu neneknya ini sudah dibawa ke dokter, ke spesialis, dan juga sudah diajak berobat ke Bali. Tapi belum ada perubahan yang signifikan gitu loh. Dan neneknya ini selama 2 bulan itu memang tergantung obat. Setiap hari dia harus minum obat agar bisa mengendalikan rasa sakit yang dia rasakan di kepalanya. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa kakek dan neneknya ini terlihat seperti agak pucat dan lebih kurus. Yang otomatis dong kakeknya Gek Putu akan sering begadang karena merawat istrinya yang sedang sakit.
Setelah mendapatkan penjelasan ini, Gek Putu baru mengerti, oh ternyata seperti itu ya neneknya selama kurang lebih 2 bulan ini. Dan selama 2 bulan ini juga Gek Putu tidak dapat pulang sama sekali semeton. Jadi dia tuh tidak tahu kalau ternyata nenek dan kakeknya ini sedang sakit. Nah, hari pun berlalu semeton. H-1 sebelum hari raya Nyepi, seperti biasanya semeton, satu desa itu akan sembahyang ke pura desa, dan malamnya mereka tuh akan melakukan pecaruan di pekarangan rumah masing-masing. Dan tetua desa akan memberikan kayak tirte yang harus digunakan untuk ngelukan pekarangan rumah, untuk membersihkan hal-hal yang negatif yang ada di pekarangan rumah. Datang dari sembahyang semetonnya, Gek Putu, adiknya ibu dan ayahnya ini langsung sembahyang dan melakukan ritual keagamaan. Waktu itu kakek dan neneknya tidak ikut semeton, mereka tuh kayak tidur selidan gitu loh. Nah, itu tuh pas sekitar jam 7 malam. Setelah mereka semua selesai melakukan ritual keagamaan, Gek Putu diminta oleh ayahnya untuk memanggil kakek dan neneknya karena mereka ingin makan bersama semeton. Kebetulan bapaknya Gek Putu ini membeli ikan ikan mujair asam manis tuh loh semeton, di tempat sembahyang tadi yang ada di pura desa, dan mereka rencananya akan makan bersama. Ketika itu, ini kan rumahnya Gek Putu, dan di belakang pekarangannya ini kan rumah kakek dan neneknya. Gek Putu tuh kayak biasa berjalan mengendap-endap. Nah, di rumahnya Gek Putu ini ada 2 anjing, dan di rumah kakek dan neneknya ini ada 1 anjing. Kok tumben anjing yang ada di rumahnya Gek Putu dan juga anjing yang ada di rumah kakek dan neneknya ini tidak terlihat dari tadi semeton. Saat Gek Putu pulang ke rumah tuh anjingnya memang tidak ada sama sekali. Rumahnya Gek Putu ini kan dikelilingi dengan pagar, dan juga di bagian depannya itu ada pintu gerbang. Waktu itu Gek Putu kayak berpikir gini loh, kok anjingnya tidak ada? Biasanya kalau Gek Putu dan juga orang tuanya datang dari mana, anjing mereka akan datang kayak menyambut ataupun gimana. Ini kok nggak ada. Gek Putu pun kayak berjalan melalui pintu belakang menuju ke halaman rumah kakek dan neneknya. Saat Gek Putu memanggil nama ketiga anjingnya, anjingnya malah tidak terdengar sama sekali. Tapi kok setelah Gek Putu mendekati kamar kakek dan nenek, dia tuh kayak mendengar suara anjing yang seperti menangis. Semeton pernah nggak sih mendengar suara anjing yang kayak terdengar suara anjing yang kayak menggaruk-garuk tempat tidur sambil gimana sih, kayak suara anjing menangis. Gek Putu udah kayak kok ada suara anjing menangis gitu. Ketika Gek Putu membuka kamar kakek dan neneknya, terlihat kakeknya sedang tidur. Gek Putu tuh kayak deg. Ini kok anjingnya kayak gini. Gek Putu pun kayak takut semeton, dia tuh takut apa jangan-jangan kakek udah berpulang. Gek Putu pun berteriak, "Ibu, bapak, adik, kesini." Wih, ibu, bapak dan adiknya sampai berlari semeton ke rumah kakek dan neneknya Gek Putu. Di situ Gek Putu udah menangis dong, dia histeris, dia tuh mengira kakeknya sudah berpulang. Nah, ibu dan ayahnya bertanya, "Ini kenapa, Gek? Ini kenapa?" Itu, peka gitu. Nah, ayahnya Gek Putu kayak mengguncang-guncang badan kakeknya. Dan kakeknya pun bangun sementara, "Kenapa deh?" Gitu kata kakeknya. Ternyata waktu itu Gek Putu cuma saking takut dan syok gitu loh. Karena ketiga anjingnya ini sedang menangis, meraung-raung kayak kayak menggaruk-garuk tempat tidurnya si kakek. Makanya dia berpikir kalau kakeknya ini sudah berpulang gitu. Tapi waktu itu Gek Putu benar-benar kayak lemas semeton. Dia tuh kayak benar-benar yakin kalau kakeknya ini udah berpulang gitu loh. Nah, waktu itu Gek Putu pun sambil menangis dan memeluk kakeknya. Dia bercerita, "Dong, saya tadi pikir kakek sudah nggak ada." Udah mau nangis. Kakeknya pun tertawa, ibu, ayah dan juga adiknya Gek Putu kayak, "Kamu ini loh, makanya besok-besok tuh periksa dulu." gitu. Nah, saat itu Gek Putu pun mengajak kakeknya untuk ke rumahnya dia mau makan ikan mujair ini. Nah, waktu itu si Gek Putu bertanya juga, "Kakek, ini nenek di mana?" Kakeknya bilang, "Itu nenek lagi ada di kamar mandi. Karena katanya tadi dia mau keramas karena sakit kepalanya itu kambuh. Biasanya dengan keramas, makan dan juga minum obat nanti sakit kepalanya hilang." Oh iya, akhirnya Gek Putu, kedua orang tua, adik dan juga kakeknya pergi ke rumahnya Gek Putu dong. Mereka tuh kayak langsung duduk di teras rumah dan mereka pun menunggu neneknya Gek Putu yang katanya lagi di kamar mandi. Sekitar 1 jam semeton Gek Putu ini kayak cerita dengan ibu dan ayahnya. Mereka tuh kayak bersenda gurau, kok neneknya tidak datang-datang. Dan ketiga anjingnya Gek Putu ini ya datang kembali ke tempatnya Gek Putu dan menangis sambil kayak mencakar-cakar dinding kamarnya Gek Putu. Waktu itu Gek Putu kayak bingung dan bertanya dong kepada kakeknya, "Kakek, ini kenapa kok anjingnya kayak gini?" Seolah-olah mereka tuh ingin memberikan kabar, tapi kita kok kayak nggak ngerti. Nah, entah kenapa kok Gek Putu tuh kayak merasakan firasat yang tidak enak semeton.
Tiba-tiba tetangga-tetangga rumahnya Gek Putu itu kan hampir semuanya itu punya anjing kampung. Mereka tuh memelihara anjing gitu loh. Karena di daerah itu tuh banyak banget ada perkebunan dan juga peternakan warga. Hampir semua anjing tetangga tuh kayak menangis dan meraung-raung seolah-olah ingin mengatakan sesuatu sama tuh. Anjing-anjing tetangga sematonya itu tuh benar-benar kayak saling bersahutan, kali kong 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 kong. Pokoknya kok tiba-tiba Gek Putu tuh merasa sesuatu yang aneh. Nah, ketika anjingnya Gek Putu ini waktu itu masih kayak mencakar-cakar tembok dan kayak dan salah satu anjingnya, anjing yang memang berada di rumah kakek dan neneknya Gek Putu tuh sampai benar-benar menangis, semoton air matanya itu sampai benar-benar membasahi pipi si anjing gitu loh. Nah, waktu itu ibu dan juga ayahnya Gek Putu ini kayak bingung semoton. Mereka tuh kayak ngomong gini, ini kenapa ya anjingnya kok kayak gini? Nah, ketika itu Gek Putu tuh kayak inget, kayak nenek di mana? Gitu kan. Terus mereka tuh berinisiatif ingin mencari neneknya. Gek Putu, ibu, ayah, adik, dan juga kakeknya ini pergi ke kamar mandi yang ada di rumahnya si Peka dan juga si nenek. Tapi ketika kamar mandi digedor-gedor, tidak ada yang menyaut sama sekali. Sampai-sampai pintu kamar mandi ini didobrak oleh kakeknya Gek Putu. Dan tidak ada siapapun semeton. Woi, di situ semetonnya Gek Putu dengan keluarganya langsung panik. Mereka tuh kayak gini loh, ih ini nenek di mana? Sedangkan itu tuh sekitar sudah jam 8 lebih gitu loh. Hari sudah mulai gelap. Dan di sekitar rumahnya Gek Putu itu memang perkebunan semeton. Ada tetangga tapi jaraknya itu mungkin sekitar 100 meter baru ada tetangga, 100 meter lagi baru ada tetangga. Dan kebanyakan rumah-rumah di pedesaan kan memang kayak gitu dong. Wih, Gek Putu dengan kedua orang tuanya mereka kayak berlima. Ini semua mencari di mana, ini di mana. Kakeknya juga mencari di perkebunan tidak ada, di dapur tidak ada. Pokoknya mereka tuh mencari neneknya di sekitar rumah dan tidak ada. Karena orang tuanya Gek Putu ini kayak sudah mendapatkan feelingnya tidak enak. Orang tuanya Gek Putu pun kayak menelpon sanak saudara. Sekitar 30 menitan sekitar 20 orang berkumpul. Cewek dan cowok. Ini tuh kayak keluarga dekat dari kedua orang tuanya, ada sepupu, ada paman, ada bibi dan yang lainnya. Nah, di situ semeton bapaknya Gek Putu ini cerita kalau ibunya menghilang gini. Nah, ketika itu ada salah satu pamannya Gek Putu, kakak tertua dari ayahnya Gek Putu bilang, "Kok bisa ibu tidak ada?" gitu loh ya. Ya saya juga tidak tahu ini di mana. Kakeknya Gek Putu sudah terduduk lemas semeton. Seolah-olah kakek ini sudah curiga sesuatu. Nah, ketika itu kakeknya Gek Putu tiba-tiba berlari masuk ke dapur kotor. Di rumah kakeknya Gek Putu ini ada 2 dapur, dapur bersih dan dapur kotor. Dapur bersih ini biasanya tempat makan, tempat masak menggunakan kompor gas, dan dapur kotor ini biasanya tempat ngidu. Di sana biasanya kakek dan juga neneknya Gek Putu ini membuat makanan untuk ternaknya, dan juga itu kayak kompor kayu bakar terus teman-teman. Nah, waktu itu kakeknya berlari ke arah dapur kotor dan mencari sesuatu. Semua orang tuh mengikuti dong, ini ada apa. Dan kakeknya pun setelah mencari sekian lama, dia tuh terduduk lemas dan bilang sambil menangis, tidak ada barangnya, tidak ada gitu. Kakeknya menangis betul. Gek Putu bingung, ini kenapa? Dan waktu itu semua anak-anak disuruh untuk menunggu di rumah utamanya Gek Putu ya. Waktu itu Gek Putu, adiknya dan juga sekitar 4 anak-anak atau sepupunya Gek Putu ini disuruh menunggu di sana karena orang tua akan mencari neneknya Gek Putu ini masuk lebih dalam ke perkebunan orang tuanya Gek Putu. Karena waktu itu Gek Putu yang memang paling tua, waktu itu umurnya Gek Putu itu sekitar 22 tahunan sama tahun. Jadi Gek Putu ini diminta untuk menjaga adik sepupunya di sana. Iya, Gek Putu pun duduk di teras rumah, menghidupkan lampu dan TV-nya dikeluarkan terus agar adik-adiknya ini tidak takut. Nah, para orang dewasa sebetulnya semua membawa obor, ada yang bawa senter. Mereka tuh masuk ke perkebunan orang tuanya Gek Putu. Sekitar 30 menit saat mereka masuk ke dalam perkebunan, tiba-tiba suara jeritan tangisan terdengar semeton. Wih, Gek Putu kan waktu itu kaget dong. Gek Putu tiba-tiba mendengar ada suara tangisan dan juga teriakan dari arah kebun. Dia tuh kaget, itu ada apa? Itu desa udah malam sebetulnya sekitar jam 10 malam. Jadinya kan kayak apapun ada suara tuh pasti bergema banget dong. Gek Putu sudah kayak ini kenapa? Nah, adik sepupunya ini tuh disuruh masuk oleh Gek Putu ke kamarnya dia dan pintu ditutup. Gek Putu ini kayak menunggu di halaman rumah, tiba-tiba semeton
Salah satu bibi, adik terkecil dari bapaknya Gek Putu, berlari ke rumahnya Gek Putu. Dia menangis terisak-isak dan Gek Putu bertanya, ada apa, ada apa. Bibinya ini tidak bisa menjawab, dia tuh cuma menangis sambil lemas sama Ton. Gek Putu tuh penasaran banget, ini tuh ada apa sih, kok orang-orang tidak datang. Gek Putu menunggu di sana sambil gelisah. Mungkin itu sekitar ada 30 menitan. Tiba-tiba sama Ton, dari arah belakang rumahnya Gek Putu, ya dari arah dalam perkebunan orang tuanya, bapaknya Gek Putu dengan paman pertama, karena bapaknya ini 3 bersaudara, cowok 2 dan cewek 1, terlihat sedang kayak mengangkat badan neneknya Gek Putu yang keadaannya itu sudah biru lebam. Dan ketika itu wajah dari neneknya ini sudah dibungkus menggunakan jaket yang tadi digunakan oleh bapaknya Gek Putu. Bapaknya Gek Putu, pamannya menangis dan ibunya Gek Putu juga menangis, Meton. Nah, badan neneknya ini langsung dibawa dan dibaringkan di tempat tidur. Itu tuh di rumah kakek dan neneknya. Ketika itu Gek Putu masih belum mengerti ini ada apa, dan waktu itu terlihat semetonnya pamannya Gek Putu langsung entah siapa kadang yang ditelepon. Tidak sampai 1 jam warga sekitar di kampungnya Gek Putu itu tiba-tiba sudah memenuhi rumahnya Gek Putu. Itu tuh orang-orang banyak banget yang datang, mungkin ada puluhan apa ratusan. Gek Putu bingung ini ada apa. Ketika itu Gek Putu bertanya kepada ibunya, ibu ini ada apa, ada apa. Ternyata semeton, menurut ibunya dan juga menurut orang-orang yang bersaksi tadi ikut mencari neneknya, mereka itu melihat badan neneknya Gek Putu sudah di pohon cempaka, pohon bunga cempaka yang itu tuh tinggi banget. Yang sebenarnya pohon bunga cempaka ini akan digunakan untuk apa sih, membuat sanggah. Karena orang tuanya Gek Putu ini ingin mengganti sanggah mereka dengan kayak pohon cempaka gitu loh semua. Tapi kok tiba-tiba neneknya Gek Putu ditemukan sudah gantung di sana menggunakan tali sampi. Semua tahu nggak tali sampi itu kayak tali biru yang kuat banget yang biasanya dipakai untuk mengikat sapi atau kambing atau domba tuh loh semua. Dan ternyata tadi ketika kakeknya Gek Putu ini berlari dengan histeris dan mencari sesuatu di dapur kotor, kakeknya Gek Putu itu sedang mencari tali tersebut. Yang sebenarnya tali tersebut itu memang sudah disembunyikan oleh kakeknya Gek Putu. Karena dari beberapa hari yang lalu neneknya selalu bilang, aduh aku tuh udah gak kuat lagi, sakit kepala, mendingan aku mati aja, mendingan aku mati aja. Tapi kakeknya Gek Putu selalu menenangkan istrinya, jangan seperti itu, jangan seperti itu. Tapi entah kenapa di hari itu, memang dari pagi menurut kesaksian kakeknya, neneknya ini kayak gimana sih semeton, dia tuh kayak pusing, kayak linglung, kayak tidak tahu harus melakukan apa. Makanya kakeknya ini tidak mau meninggalkan istrinya untuk sembahyang ke pura desa. Tapi ketika kakeknya ini ketiduran, sepertinya saat itulah neneknya mengambil tali dan ganti ke dalam perkebunan orang tuanya Gek Putu. Dan mungkin itu juga yang menyebabkan ketiga anjing di rumah mereka tuh seperti menangis dan seolah-olah ingin kayak mencakar-cakar tembok, mencakar-cakar tempat tidur, seolah-olah anjing-anjingnya ini ingin memberikan ingin menyampaikan sesuatu, tapi kan mereka tidak mengerti semeton.